Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Apa kabar di rumah? Semoga hari ini kita semua sudah siap untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Untuk itu, saudara sekalian, mari kita mengambil saat teduh, menyediakan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang keempat demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara sekalian, mari dengan sukacita kita memuji Dia dengan nyanyian, Ya Halik semesta umat-Mu tolonglah. Bapa yang mulia, Kau
Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyediakan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Kalau hari ini kami sudah tenang dan teduh duduk bersama di hadapan-Mu, meskipun kami harus berdiam diri di rumah kami masing-masing oleh karena situasi bangsa kami, tetapi tidak membatasi kami untuk duduk bersama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu sudah sedia untuk mendengar dan merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tolonglah ya Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini menjadi kekuatan kami dan pedoman kami untuk melanjutkan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada semua umat-Mu ini ya Tuhan, sebab sudah sedia untuk mendengar perkataan-perkataan-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Saudara sekalian, seluruh warga GTM, dimanapun beribadah hari ini, bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Namun saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama, karena bagian ini adalah satu bagian. 2 Korintus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin tinggi tempat kita berada, semakin kencang angin yang bertiup menerpa tubuh kita. Sebaliknya, semakin kita ada di bawah, semakin kita tidak akan merasakan ada angin yang sedang bertiup di atas kita. Kenyataan inilah yang harus dihadapi Paulus di jemaat Korintus. Dalam bacaan kita yang kita dengarkan saat ini dijelaskan bagaimana angin yang begitu kuat menerpa Rasul Paulus dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Apakah yang dimaksudkannya Bapak Ibu dan saudaraku? Ternyata jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang besar dan mempunyai banyak potensi. Kita ketahui bersama bahwa pada saat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, memang jemaat Korintus adalah jemaat yang berdiri di tengah-tengah kota metropolitan, kurang lebih kayak Jakarta lah. Di kota itu banyak orang-orang pintar, di kota itu banyak orang-orang yang terpelajar, di kota itu banyak orang-orang yang kaya. Dan ternyata keadaan ini mempengaruhi jemaat di sana. Ketika Paulus sedang melayani, ternyata persoalan ini muncul dalam pelayanan Paulus.
Ia harus menghadapi musuh-musuh besarnya. Nah, Paulus menyebut mereka dalam pasal 11 ayat 13 sampai 15 bahwa mereka ini adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi saudara sekalian, siapakah mereka? Mereka adalah penginjil-penginjil yang sedang berebut pengaruh dengan Paulus. Mereka melihat bahwa Paulus begitu berpengaruh di Korintus. Banyak orang yang menerima ajarannya. Dan popularitas Paulus rupanya lebih kuat dibanding dengan mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian, mereka berusaha untuk menghancurkan kewibawaan Paulus di tengah-tengah jemaat itu. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama bacaan kita, apa tuduhan yang diberikan kepada Paulus? Mereka menuduh bahwa Paulus adalah orang yang sedang melayani, tapi sesungguhnya ada maksud-maksud yang tersembunyi di balik pelayanan itu. Mereka menuding Paulus bahwa Paulus melayani dengan menyatakan kebenaran yang sebenarnya sedang menyelewengkan kebenaran Allah. Mereka menuduh Paulus bahwa ajaran Paulus adalah ajaran palsu. Karena itu saudara sekalian, Paulus dituduh telah berlaku licik. Paulus dituduh telah memalsukan firman Allah. Dan karena itu dalam tuduhan ini, Paulus menjawabnya dengan mengatakan, karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Lalu ia melanjutkan untuk menjawab tuduhan itu. Memang kami tidak menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, ini respon yang menarik dari Paulus. Kalau seseorang dituding salah, dituduh melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia kerjakan, saudara, manusiawi sekali kalau orang tersebut membela diri dengan marah, gitu ya, atau orang saling melaporkan ke pihak hukum yang berwajib untuk menyampaikan kasusnya bahwa ia sudah dituduh dengan alasan yang tidak seharusnya ia lakukan. Banyak orang, saudara sekalian, melakukan itu. Tapi menarik di sini bahwa tuduhan seperti ini justru membuat Paulus tidak gentar. Ia tidak tawar hati, bahkan tidak marah. Ia tidak ingin memperkarakan orang-orang tersebut. Saudara, memang sejarah manusia wajarlah kalau hal ini menyakitkan Paulus. Tapi luar biasa bagaimana Paulus merespon apa yang menyakitkan ini. Paulus menegaskan sekali lagi kepada jemaat Korintus melalui surat ini bahwa tuduhan itu tidak benar. Tuduhan itu tak akan membuatnya untuk tawar hati untuk terus bekerja bagi pekerjaan Injil. Saudara, banyak rintangan dan tantangan yang dialami Paulus, tetapi tak membuat ia kendor, tak membuat ia tawar hati, dan tak membuat ia meninggalkan pelayanan. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan pelayanan, saudara sekalian, karena ternyata ia menghadapi realita yang tak seharusnya ia pikirkan. Ia lupa bahwa melayani Tuhan itu memang kadang-kadang harus diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan. Tidak semulus seperti yang kita duga. Nah, saudara sekalian, menarik sekali Paulus mengatakan bahwa apapun yang terjadi, meskipun ia disalah mengerti, meskipun ia dituduh melakukan pemalsuan ajaran, meskipun ia dikatakan sedang mengajarkan ajaran yang palsu kepada jemaat, tetapi Paulus mengatakan hal itu sama sekali tak membuatnya tawar hati. Mengapa? Sebab bagi Paulus, baginya kesempatan untuk melayani adalah karena anugerah. Kesempatan untuk melayani adalah kehormatan yang datang dari Tuhan saja. Dan itu karena kemurahan hati Allah semata-mata. Dan karena itu, apapun yang terjadi, Paulus mempertanggungjawabkannya pelayanannya kepada Dia yang telah memilihnya, kepada Dia yang sudah memanggilnya. Pada beberapa minggu yang lalu, saudara sekalian, saya menyampaikan renungan bahwa jika seseorang ada yang
seseorang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, entah sebagai penatua, entah sebagai siamas, entah sebagai pendeta, entah sebagai pengurus kategorial dalam jemaat, ia harus meyakini satu hal, bahwa keinginan itu bukan datang dari manusia, pilihan itu bukan datang dari manusia, tapi Allah yang bekerja sedemikian rupa sehingga ia harus ada di tengah-tengah jemaat itu untuk melanjutkan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di masa lalu pernahkah bermimpi bahwa pada akhirnya pada tahun 2021 sampai 2026 kitalah yang akan melanjutkan tugas pelayanan di jemaat ini sebagai penatua dan siamas? Kita tak akan bermimpi. Kita tak pernah memikirkannya, bahkan merancangkannya. Tetapi toh akhirnya kita menemukan diri bahwa saat ini kita ada di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Saudara, Paulus begitu yakin bahwa apa yang dilakukannya terbuka di depan semua orang dan juga di depan Tuhan. Maka ia mengatakan dalam bacaan ini bahwa sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kami mempersilahkan orang untuk menilai kami, untuk mempertimbangkan pelayanan-pelayanan kami. Apakah betul kami melayani karena ada sesuatu di dalam maksud itu yang tersembunyi? Kami melayani karena kami licik. Kami sedang memanfaatkan jemaat untuk mengeruk keuntungan. Bukan itu. Paulus mengatakan kami terbuka untuk diselidiki. Kami terbuka untuk dilihat. Kami terbuka di hadapan Tuhan untuk diselidiki. Karena Paulus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menilai dirinya, apakah ada kepalsuan di dalamnya. Dan Paulus begitu yakin bahwa tidak ada yang disembunyikannya. Ia hamba Tuhan yang melayani tulus, ia hamba Tuhan yang melayani dengan jujur, ia hamba Tuhan yang melayani dengan transparan. Ia bukanlah orang yang lain di mulut, lain di hati. Tapi Paulus yakin bahwa pelayanan yang ia kerjakan betul-betul hanya untuk melakukan kehendak Tuhan yang sudah dipercayakan kepadanya. Bagi Paulus, Tuhan tahu apa yang kupikirkan. Bagi Paulus, Tuhan tahu apa yang kulakukan. Bagi Paulus, Tuhan tahu isi hati saya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa semua itu adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saya tak menggunakan pelayanan ini untuk kepentingan diriku. Saya tak menggunakan pelayanan ini untuk kehormatan diriku. Saya tidak menggunakan pelayanan ini untuk kemuliaanku secara pribadi. Saudara-saudaraku, dari hal ini kita belajar dari Paulus bahwa ternyata melayani itu memang kadang-kadang harus menghadapi tantangan dan rintangan. Disalah mengerti dalam pelayanan itu wajar. Maksud baik kita kadang-kadang tidak sampai kepada orang. Tetapi itu hal yang wajar bagi seorang yang melayani di hadapan Tuhan. Kita melayani karena Tuhan yang memanggil. Kita tahu maksud hati kita. Biarkanlah orang menilai kita. Tetapi kita dapat memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan Paulus kuat untuk melanjutkan pelayanan itu. Ia katakan, aku tak akan tawar hati meskipun tantangan dan rintangan itu ada. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, bagaimanapun juga kita harus akui bahwa kita masih hidup di dalam dunia yang terus memiliki penilaian yang subjektif untuk sesuatu yang baik. Mengapa demikian, saudara sekalian? Memang apa yang saya anggap baik belum tentu baik untuk Bapak Ibu. Demikian juga apa yang Bapak Ibu dan saudaraku anggap baik belum tentu baik untuk saya. Tetapi bagi Paulus, biarlah Tuhan yang menilai. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas pelayanan kita. Jangan kecewa, jangan kendor, jangan patah semangat. Kalau pada akhirnya dalam pelayanan ini kita akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Bagi Paulus, biarkanlah Tuhan yang menilai hati saya. Sehingga saya tidak akan lemas, saya tidak akan mundur dari pelayanan saya. Hanya karena apa yang kubuat tidak mendapat respon baik dari orang-orang di sekitarku. Mungkin belum saatnya, saudara sekalian. Tetapi bagi saya yang penting Tuhan menilai apa yang terkandung dalam pikiran, hati, dan motivasi hidup kita. Yang kedua, apakah Paulus selalu berhasil dalam pemberitaan Injilnya?
Bagaimana Paulus memandang kegagalan tersebut? Saudara, harus diakui bahwa pelayanan Paulus tidak selalu direspon baik. Pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus tidak selalu diterima baik. Jelas dalam bacaan kita bahwa ada yang menolak. Tidak selalu penyampaian Injil yang kita sampaikan itu akan berujung penerimaan dari orang-orang yang mendengarnya. Jelas ada yang menolak dan tetap tak mau untuk percaya pada Injil. Apakah Paulus kecewa dan mengatakan tidak usahlah saya meneruskan pelayanan di jemaat Korintus, toh juga hasilnya tak seberapa, buktinya banyak orang yang menolak. Tak ada sesuatu yang berubah. Dan kemudian Paulus tawar hati meninggalkan jemaat Korintus. Ternyata Paulus tidak demikian. Saudara-saudaraku yang saya kasih, pemberitaan Injil itu tidak selalu diukur dengan keberhasilan apabila semua orang setuju, sepakat dan menerima apa yang kita sampaikan. Bukan berarti itu ukuran keberhasilan pelayanan. Mungkin kita juga akan berpikir, sejak GTM Jemaat Jakarta ini berdiri sudah berapa tahun sampai sekarang belum ada gedung ibadahnya. Wah, pelayanan ini kurang berhasil. Para majelis periode yang lalu atau pendeta yang lalu tidak berhasil. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ukuran keberhasilan pelayanan itu jangan dilihat dari sana. Apa yang Paulus ingin katakan kepada kita? Orang menolak atau tidak, orang menerima dengan baik atau tidak, jemaat Tuhan bertambah di sana atau tidak, itu bukan urusanku. Bagianku adalah yang penting saya sudah berusaha membuka mulut saya. Saya menyampaikan kebenaran sebaik-baiknya. Sekuat tenaga saya, semampu saya mempengaruhi orang-orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memberitakan Injil yang murni. Tetapi ketika ada orang-orang yang menolak, Paulus mengatakan saya tak perlu kecewa. Saya tak perlu tawar hati. Saya tak perlu mundur. Sebab yang mengubahkan orang, yang mempertobatkan orang, yang menyelamatkan orang bukan manusia, bukan pelayan, bukan penatua atau siamas, bukan pengurus gereja apapun. Tetapi yang mempertobatkan orang untuk menerima Injil sebagai panutan hidupnya. Yesus Kristus sebagai Tuhannya adalah urusan Allah sendiri. Yang mempertobatkan orang, yang menganugerahkan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Paulus sadar betul itu. Secara manusia, Paulus pernah menolaknya. Bayangkan, ia sampai menganiaya orang-orang Kristen yang lebih dahulu percaya dibanding dirinya. Ia menyeret orang-orang Kristen. Bahkan membunuh orang-orang Kristen. Manusiawi, ia memang tidak mau untuk percaya. Tapi ketika Tuhan menyentuh hatinya, Tuhan menjumpainya, Tuhan menangkapnya, Paulus tak dapat menolak. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jikalau seseorang merespon Injil itu bukan karena pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Allah. Memang harus kita akui, di dunia ini ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Faktanya kita akan menemukan ada orang yang merespon Injil dan ada orang yang menolak Injil. Mengapa demikian? Itu hak prerogatif Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan, itu kekuasaan Tuhan. Tapi bagi Paulus, tugas kita, bagian kita adalah terus memperkatakan kebenaran. Bagian kita terus mengajar kebenaran firman Tuhan. Bagian kita sebagai pelayan adalah terus memberitakan Injil. Sekuat tenaga kita, baik atau tidak baik waktunya, kita wajib mempertanggungjawabkan percaya kita kepada Tuhan. Tapi urusan apakah dia diselamatkan atau tidak, urusan menolak atau tidak, itu bukan pekerjaan kita.
Itu adalah kemurnian pekerjaan dari Roh Kudus sendiri. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Kalau hari ini saya menemukan dan mendapati diri saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh anugerahnya memilih memanggil saya sebagai umat kesayangannya, bukan karena pekerjaan siapapun, bukan karena saya juga lebih baik dari orang lain, tapi karena kasih Tuhan menjangkau hidup saya. Itu sebabnya saudara sekalian, dalam Efesus, renungan harian yang saya sudah sampaikan di grup beberapa hari yang lalu, bahwa kalau kita selamat itu adalah karena pekerjaan Kristus dan kita tidak pantas untuk sombong. Efesus pasal 2, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik kalau kita ingat lagi, ayat 7 dan 8 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang sombong. Jangan orang menganggap dirinya lebih baik karena ia dapat mengenal kasih karunia itu. Hanya karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menghadapi penolakan, menghadapi disalah mengerti, itu Paulus tak gentar, Paulus tak tawar hati, dan tidak mempengaruhi sedikit pun semangat pelayanannya. Saudara sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang yang akhirnya meninggalkan pelayanannya karena ia merasa tidak diterima, ia merasa ditolak, begitu pendapat-pendapatnya tak dapat dilaksanakan dengan baik, ia merasa bahwa ia tak ada gunanya di tempat ini. Saudara-saudaraku, tidak demikian bagi Paulus. Apapun yang terjadi, ia terus dengan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanannya sebagaimana yang dianugerahkan kepada kita. Kiranya ini, saudara sekalian, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang terjadi dalam pelayanan yang akan kita emban, khususnya kepada para penatua dan siamas yang baru terpilih untuk memangku pelayanan 5 tahun ke depan, akan ada rintangan yang akan kita hadapi, akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Oke, yuk, mari tetap setia. Jangan goyang, jangan tawar hati, jangan meninggalkan pelayanan. Upah jerih lelah kita itu milik Tuhan. Hasil pelayanan kita itu milik Tuhan. Bagian kita adalah menyelesaikan sampai tuntas apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segala kesetiaan. Saudara-saudaraku, untuk itu mari kita belajar prinsip-prinsip pelayanan Rasul Paulus dari perikop ini. Yang pertama, seorang pemberita Injil atau seorang pelayan jemaat atau seorang penatua atau siamas atau seorang pendeta atau pengurus kategorial harus memberitakan Yesus Kristus, bukan memberitakan dirinya. Jelas, saudara sekalian, dalam pelayanan ini Paulus mengatakan bahwa kami memberitakan Yesus Kristus dan bukan diri kami. Paulus jelas-jelas meyakini bahwa pelayanannya diarahkannya hanyalah supaya memberitakan Yesus Kristus, bukan memberitakan dirinya. Saudara, hal ini dipergunakan Paulus untuk membalas tuduhan bagi dirinya. Seperti orang-orang yang mempengaruhi orang-orang di Korintus untuk menjadi pengikutnya, untuk meraih sebanyak mungkin pengikut. Paulus tidaklah demikian. Banyak orang yang mempergunakan segala macam cara untuk menjadi pengikutnya. Saudara masih ingat kalau ada pilkada, ada pemilu atau apapun, orang-orang tertentu sampai rela mengorbankan begitu banyak harta untuk pergi memberitakan kebaikan-kebaikannya supaya banyak orang yang pada akhirnya memilih dirinya dan mengikuti dirinya. Paulus tidaklah demikian. Tidak harus promosi, tidak harus gembar-gembor, saya pelayan yang baik. Bukan itu. Paulus tidak melakukan demikian. Baginya segala sesuatu yang dikerjakannya diyakini semua untuk memberitakan Kristus. Tidak ada sedikit pun untuk dirinya. Bukan untuk mengambil keuntungan, bukan untuk mencari nama baik, bukan untuk mencari popularitas. Tapi Paulus mengerjakan semua dengan rendah hati karena ia memperkenalkan Kristus kepada semakin banyak orang. Saudara, yang kedua, seorang pelayan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba bagi yang dilayani.
Saudara-saudaraku yang saya kasih, dalam bacaan selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 4 ini jelas. Paulus menyebut dirinya bahwa kalau ia boleh melayani, ia adalah hamba Kristus. Ia menghambakan dirinya kepada Kristus sebagai Tuhan. Saudara, sebagai Tuhan seringkali mengharapkan penghormatan dari yang melayaninya. Tapi seorang hamba mengharapkan pelayanannya berkenan pada Tuhannya. Dan Paulus meyakini bahwa semua motivasi di balik pelayanan-pelayanannya hanyalah untuk menyenangkan Kristus. Saudara, dari sini kita belajar satu prinsip penting bahwa motivasi pelayanan Kristiani adalah kehambaan dalam segala aspek. Kepemimpinan Kristen itu adalah kehambaan. Berani menyebut diri sebagai pelayan, sebagai pemimpin Kristen, itu berarti kita siap untuk menjadi hamba bagi yang dilayani, bagi yang dipimpin. Karena motivasi pelayanan Kristiani yang sejati adalah prinsip kehambaan ini. Jadi kalau kita mengatakan saya sedang melayani, itu berarti kita sedang merendahkan diri menjadi seorang hamba. Kalau kita katakan saya sedang melayani suami, itu berarti kita sedang melaksanakan prinsip kehambaan bagi suami. Kalau kita katakan saya sedang melayani istriku yang kusayangi, maka itu berarti kita sedang menempatkan diri dengan prinsip kehambaan dalam pelayanan itu. Orang tua atau anak atau siapapun yang mengatakan sedang melayani orang-orang yang disayanginya, ingat, prinsip kehambaan harus bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita. Bukan kita mencari nama, bukan kita untuk minta dihormati, bukan untuk minta dihargai. Ada banyak orang yang pada akhirnya kecewa karena ia merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak mendapat tempat di hati orang-orang yang dilayaninya. Untuk apa? Ia merasa tidak dihargai, ia merasa tidak dihormati, ia merasa tidak dilihat. Maka ia kecewa dan berhenti melayani. Saudara, prinsip kehambaan tidak begitu. Orang Kristiani harus melihat segala sesuatu yang dikerjakan dalam hidupnya dalam kacamata iman Kristen. Dan iman Kristen melihat segala sesuatu yang dikerjakannya adalah karena menghambakan diri kepada orang yang dilayaninya. Prinsip kehambaan. Maka Yesus mengatakan kepada para muridnya pada waktu mereka sedang ribut mempercakapkan kedudukan di dalam kerajaan Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi tinggi dari semuanya, hendaklah ia yang lebih dahulu menjadi hamba bagi semuanya. Tempat di mata Tuhan, yang tertinggi di mata Tuhan, yang termulia di hadapan Tuhan adalah apabila kita sudah berhasil merendahkan diri sebagai seorang hamba untuk melayani sesama kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siap menghambakan diri memang adalah hal yang sulit. Tidak semudah kita membalikkan tangan kita. Pada umumnya manusia siap jadi tuan, tetapi tidak siap untuk jadi hamba. Mudah untuk mengatakan saya hamba Tuhan, tapi sesungguhnya tidak begitu mudah untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehambaan itu dalam hidup kita. Ingat saudara sekalian, semua orang Kristen adalah hamba Kristus. Dan itu berarti bahwa kita bersedia menjadikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk kesenangan Tuhan kita. Dalam satu bagian Alkitab, ayat di Alkitab dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti Kristus. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, baik di rumah, baik dalam masyarakat, baik di tempat kerja, baik di dalam jemaat, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Dan karena itu hanya satu motivasinya, apakah Tuhan berkenan atasnya, apakah Tuhan dimuliakan di dalamnya, apakah ini menjadi kesenangan Tuhan. Bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk dihargai orang, dihormati orang. Tetapi kita bersama-sama bergandengan tangan, mengerjakan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, pelayan Tuhan tak akan memusingkan bagaimana penilaian diri terhadapnya.
Ia mengerjakan pekerjaannya, pelayanannya dengan tulus ikhlas. Bukan terletak pada apa kata orang terhadap aku, apa penilaian orang terhadap aku. Baginya yang ia kejar adalah apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kalau ini menjadi motivasi kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam aspek hidup kita, kita akan berusaha setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat menghambakan diri bagi Kristus di saat-saat yang akan datang. Amin. Mari saudara sekalian kita masuk dalam saat teduh, merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan saat ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Marilah bangkit berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan, memperbaharui pengakuan iman kita bersama dengan saudara-saudara kita di segala tempat dan di sepanjang zaman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita datang kepada Tuhan untuk menyampaikan ucapan syukur kita dengan menyerahkan persembahan syukur untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai ayat yang ke-17 demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mengiringi persembahan kita saudara sekalian, mari memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 293, Puji Yesus ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyilah para malaikat.
Saudaraku, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Percayalah setiap kali kita menundukkan hati kita dan berseru kepadanya, Ia selalu mendengarkan doa-doa kita dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu yang baru saja Engkau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu yang telah kami baca. Ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepadamu. Telah diingatkan bahwa sesungguhnya jikalau kami boleh menjadi umat-umat-Mu, kalau kami boleh merespon Injil dan percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, semua karena anugerah semata. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena Tuhan berbelas kasihan, memberikan kasih karunia itu kepada kami. Dan pada waktu kami melayani Engkau sebagai hamba-hamba-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Supaya kami terus menerus dengan setia, rajin, dengan tulus ikhlas memberitakan kebenaran-Mu. Kiranya kami tidak memusingkan diri dengan pandangan-pandangan orang di sekitar kami tentang pelayanan kami. Tetapi dengan kami memastikan diri apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Memberitakan Injil-Mu dengan maksud semakin banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kami menghadapi tantangan dan rintangan dalam pelayanan, kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak tawar hati, melainkan dengan terus bersemangat melanjutkan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kepada semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah panggil untuk memberitakan Injil-Mu dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam jemaat, biarlah firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami, supaya dalam segala kesetiaan kami melanjutkan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik. Secara khusus kami mendoakan hamba-hamba-Mu yang baru saja terpilih sebagai majelis, sebagai penatua dan siamas, periode 2021 sampai 2026 di dalam gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Kami menyerahkan kekasih-kekasih-Mu ini. Pertama-tama, Bapak Paulus Tandilinting, Bapak Swingli Panggalo, Bapak Agustinus Marwa, Bapak Nimrod Pasau, Bapak Suryadi Pasau, Ibu Emi Kariwangan, Bapak Teksan Palasa, Bapak Simon Masara, Bapak Rocky Tonan, dan Bapak Frans Torak sebagai penatua. Demikian kami mendoakan siamas, Ibu Mariam Tumo, Ibu Anastasia Panggalo, Ibu Ludia Masakaraeng, Ibu Monika Pasau, Ibu Kristianing Rumsude, Bapak Sri Putra Allo, Bapak Yusuf Pangala, Bapak Timotius Minanga, Bapak Adi Deparinding, dan Bapak Domingus Allo Pasau. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan hidup mereka, supaya mereka dengan setia, dengan penuh semangat, mengerjakan tugas pelayanan di GTM Jemaat Jakarta sebagai penatua dan siamas untuk periode pelayanan 5 tahun ke depan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur bersama Bapak Theophilus, Ibu Mulyati, anak kekasih Maximilian, Demianus, Ibu Berliana Tasik Layuk, Brian Tritanto Patodingan, Ibu Lelik Natalia. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam sukacita karena pertambahan usia mereka setahun lagi ya Tuhan. Dan bersama berdoa supaya Tuhan yang akan memegang tangan mereka untuk menjalani hari-hari ke depan dalam pertambahan usia ini. Anugerahkan sukacita dan damai sejahtera, dan biarkanlah ucapan syukur mereka sampai ke telinga-Mu dengan menyadari bahwa setiap hari mereka lewati hanya karena kemurahan Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami serahkan pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu yang akan kami jalan ke depan. Tuhan berkenan memberkati semua pelayanan kami masing-masing, baik di kategori pelayanan jemaat maupun dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan ini berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan kekuatan iman bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang masih sedang dalam proses penyembuhan.
Kami mendoakan Bapak Simon Masara, kami mendoakan Bapak Juanda dan keluarga, dan juga Bapak Swingli Panggalo. Kami mendoakan supaya Tuhan memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Dan terlebih kami juga mendoakan saudara-saudara kami semua masyarakat Indonesia yang masih dirawat oleh karena pemulihan dari virus COVID-19. Mereka yang masih dirawat di rumah-rumah sakit maupun mereka yang berada di tempat isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat tertentu. Bapa berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk mereka semua. Berilah kekuatan ya Tuhan, sembuhkan mereka supaya mereka semua memperoleh kesembuhan dari Tuhan tepat pada waktunya. Kami mendoakan makanan, minuman, obat-obatan, vitamin yang mereka asup supaya menjadi baik di tangan-Mu, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami mendoakan pemerintah kami mendoakan semua pihak terkait yang terus berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan vaksin dari virus ini yang sudah dibagikan ke masyarakat secara bertahap, biarlah berhasil di tangan Tuhan, supaya pandemi segera berakhir, sehingga masyarakat Indonesia dan umat-umat-Mu dapat melaksanakan aktivitas mereka secara normal. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam setiap kegiatan kami, baik yang kami laksanakan di tempat-tempat pekerjaan kami maupun di rumah kami masing-masing. Anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan yang selalu baru daripada-Mu. Peliharalah kami semua dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan sendiri, sehingga sepanjang minggu yang akan datang bersama anak-anak kami, bersama kaum muda, bersama pengurus jemaat-Mu dan seluruh warga-Mu dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab sepanjang minggu yang akan datang dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dalam kesempatan ini kami jemaat-Mu telah mengumpulkan persembahan syukur sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, menyadari bahwa apa yang kami perlukan, apa yang kami pakai, apa yang ada dalam hidup kami adalah karena pemberian Tuhan semata-mata. Dan hari ini kami bawa kepada-Mu sebagai bentuk syukur dan ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para majelis yang mengelolanya supaya dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan-pelayanan kasih kami di tengah-tengah jemaat ini. Terimalah semua persembahan kasih dari umat-Mu ini ya Tuhan. Dan akhirnya ya Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah oleh anugerah Tuhan kami semua dapat mengerjakannya dengan baik, dan minggu depan kami dapat bersekutu bersama-sama lagi meskipun masih melalui virtual, tetapi kami bersekutu dalam jiwa dan roh kami menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, inilah doa kami. Kami minta kepada-Mu di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kini kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita. Ingatlah selalu amanat firman yang telah saudara dengar saat ini, bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua melayani Kristus, mencari kemuliaan Kristus, dan layani dengan setia tanpa takut dan gentar. Untuk itu saudara sekalian, mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan, Kidung Jemaat 363.
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita nyanyikan satu pujian ini, nyanyian penutup. Kita harus membawa berita, Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan 2. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.